Pelajaran 1 SMP kelas 8 Hidup beriman. Apakah arti iman? Kata iman dalam Perjanjian Lama berarti berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan akan suatu hal yang dapat dipercaya dan diandalkan. Kepada siapa kita beriman? Kita beriman kepada Tuhan yang Esa, Pencipta langit dan bumi. Tuhan Pencipta langit dan bumi itu sudah menyatakan diri kepada manusia melalui Yesus Kristus. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan, berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Bagi orang Kristen, beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Bagaimana beriman? Karena kita beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, maka kita dibenarkan di hadapan Allah, kita diselamatkan dan memperoleh hidup yang kekal. Orang percaya mengungkapkan imannya dalam kehidupannya sehari-hari dengan melakukan kehendak Allah, selalu bersyukur dan bergantung kepadanya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Belajar dari tokoh Alkitab, orang benar akan hidup oleh iman. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Nuh karena imannya dibenarkan Allah. Karena beriman maka Nuh diberitahu oleh Allah tentang hal-hal yang akan terjadi kemudian yang tidak dapat dilihat olehnya. Nuh mentaati Allah sehingga ia membuat sebuah kapal yang kemudian ternyata menyelamatkan dirinya bersama keluarganya. Dengan demikian dunia dihukum, sedangkan Nuh sendiri karena imannya dinyatakan oleh Allah sebagai orang yang baik. Abraham, bapa orang beriman. Karena beriman, maka Abraham mentaati Allah ketika Allah memanggilnya dan menyuruhnya pergi ke negeri yang Allah janjikan kepadanya. Lalu Abraham berangkat dengan tidak tahu kemana akan pergi. Karena beriman, maka Abraham bisa mendapat keturunan dari Sara, sekalipun Abraham sudah terlalu tua dan Sara sendiri mandul. Abraham yakin bahwa Allah akan menepati janjinya. Karena beriman juga, maka Abraham mempersembahkan Iskak sebagai korban ketika ia diuji Allah. Kepada Abrahamlah Allah memberikan janjinya, namun Abraham rela menyerahkan anaknya yang satu-satunya itu. Seorang perempuan Kanaan, karena beriman anaknya disembuhkan oleh Yesus. Seorang perempuan Kanaan minta tolong kepada Yesus supaya ia menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Tuhan, tolonglah aku. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Seorang perwira Kapernaum begitu besar imannya kepada Yesus. Seorang perwira Kapernaum meminta supaya Yesus menyembuhkan hambanya yang sedang sakit keras dan hampir mati. Perwira Romawi itu merasa dirinya tidak pantas menerima kehadiran Yesus di rumahnya.
Ia percaya tanpa perlu datang ke rumahnya pun Yesus sanggup menyembuhkan hambanya itu. Penerapan iman dalam kehidupan sehari-hari. Dari tokoh Alkitab tersebut kita bisa belajar tentang hidup beriman. 1. Beriman itu percaya sepenuh hati tanpa ragu-ragu terhadap yang difirmankan Allah. 2. Beriman itu berserah secara total seluruh kehidupannya kepada Allah. 3. Beriman itu hidup bersandar kepada pengasihan Allah. 4. Beriman itu selalu berharap kepada Allah dalam segala situasi. 5. Beriman itu memiliki jaminan keselamatan, kepastian akan menerima hidup yang kekal. Penugasan. Sebutkan teladan dari Nuh, Abraham, perempuan Kanaan, dan perwira Kapernaum tentang hidup beriman yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Berikanlah contoh konkret hal yang bisa kita lakukan supaya iman kita bertumbuh dan tetap setia kepada Yesus Kristus dalam segala keadaan dan ketika hidup dalam penderitaan.